أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي الكرام المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى أدوام ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ke-16 daripada fardu sembahyang itu duduk bagi tahiyat akhir. Jadi duduknya pun wajib ya. Jadi masalah duduk ini kalian harus tahu. Yang dikategorikan duduk betul. Karena ada sebahagian orang yang gemuk yang enggak bisa duduk. Pernah nengok ada orang yang kayak jongkok. Jadi kalau yang namanya duduk, kalaupun kita harus nanti kaki di bawah, ini punggung awak nih mesti kena di kaki itu namanya duduk. Ya. Makanya ada duduk iftiras. Iya. Ada yang namanya duduk tawaruk, kayak duduk tasyahud akhir. Ini punggung awak mesti kena. Kalau enggak kena kalau sebagian kena lantai kalau tasyahud akhir. Kalau duduk di antara dua sujud, kita duduk di kaki awak ya. Tapi duduk mesti lengket, jangan kalian kayak jongkok gini. Ada orang yang modelnya kayak gini. Gini dia. Ada ini. Duduk enggak ini? Dia mesti duduk. Duduk betul. Betul itu duduk yang seperti kita pelajari menegakkan tulang belakang. Gini ya. Jangan, itu berarti belum duduk betul. Duduk betul itu betul-betul diluruskan tulang belakangnya. Itu duduk namanya. Syaratnya itu.
Banyak orang ini seolah-olah tawaduk kali. Tapi dalam solat tak boleh begitu. Dia mesti duduk dengan betul. Kalau yang tadi yang jongkok nggak bisa duduk gini, silo boleh? Ini namanya duduk nggak? Karena dia nggak sanggup, karena dia nggak bisa, boleh duduk gini. Paham? Yang penting kata-kata duduk itu mesti dipahami ya. Ini kalian mesti pandai-pandai nih. Dan duduk di dalam membaca salawat di situ juga. Dan duduk di dalam memberi salam yang pertama. Iya. Tasyahud akhirnya wajib. Iya. Rukun qauli kan begitu. Salawatnya juga wajib, rukun qauli. Salam yang pertama wajib juga. Yang kedua sunat. Dalam sholat itu rukun qauli yang diucapkan enggak banyak-banyak. Yang pertama takbiratul ihram. Yang pertama kali Allahu Akbar. Dah, satu. Yang kedua baca Al-Fatihah, suratul Fatihah. Kita mazhab Syafi'i meyakini dengan membaca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika sholat jahar boleh dijaharkan juga. Dua. Dan kemudian apalagi yang wajib? Tasyahud akhir. Ya. Apalagi solawat yang pertama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru yang kelima salam yang pertama. Berarti solat yang wajib dibaca cuma selebihnya sunnat. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira sunnat. Surat sunnat, bacaan ruku sunnat, bacaan i'tidal sunnat, bacaan sujud sunnat, duduk di antara dua sujud sunnat, tasahud awal sunnat, semua bacaan sunnat kecuali 5. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, solawat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru salam assalamualaikum warahmatullah yang pertama. Sampai mana Pak wajibnya? Assalamualaikum wajib. Warahmatullahi wabarakatuh sunnah. Nah, gitu. Mana tahu assalamualaikum tekentut ya. Sudah selesai enggak sholat? Sudah. Gitu. Jadi kalian ini mesti tahu. Nanti kapan waktu dipakai ini? Yang pertama saat habis hampir waktu, entah ketiduran. Tiba-tiba sekali bangun sudah mau maghrib, awak belum sholat asar. Mana yang dibaca? Yang wajib-wajib. Allahu Akbar, niat dalam hati. Baca Fatihah, Allahu Akbar, diam aja enggak usah baca. Yang penting tumakninah sebentar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah gitu. Nggak ada yang dibaca selain Fatihah dulu sampai bacaan tasyahud akhir. Karena nengok waktu sudah mau keluar. Bahkan tahiyatnya pun diganti. Yang agak pendek. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Itu kalau sholat di ujung waktu atau ngajari orang baru masuk Islam. Jadi cuman sholatnya kau ikut aja di masjid sholat. Nanti ku ajari. Kau udah hafal Fatihah? Oh, udahlah, orang sudah sering nengok di TV ya. Orang-orang sekarang yang bukan Islam gampang kali nih. Udah tahu dia. Fatihah sudah hafal, ya. Kemudian tasyahud akhir lah paling yang mau diajarkan. Sampai mana? Sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau dilebihkan sedikit ya wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Jadi kalau gitu orang Islam orang yang baru masuk Islam mudah dia belajarnya, jangan dibebani. Ibtidah suruh baca, pening kepalanya enggak mau ngaji lagi dia. Karena dibebani dengan banyak kali. Wah, banyak kali hafalannya. Enggak, udah ini aja. Jadi kalau belum hafal udah ikuti gerakan dulu. Kok dimudahkan kan gitu. Orang mualaf itu dimudahkan. Ada mau nanya?
Iya, langsung Fadil. Apa Dil? Sedek dia. Kalau imam baca bismillahnya kebesarannya panjang itu bagaimana? Kita boleh mengikuti Kepanjangan gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya pokoknya kalau dia betul bacaannya, cuma dia nadanya, ketukannya yang dilambatin. Boleh, asal jangan yang panjang dipendek, yang pendek dipanjangin. Boleh kayak itu qori. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang kan? Boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, boleh. Orang memang dia enggak sampai mencederakan bacaannya. Yang enggak boleh sampai bikin cedera bacaan Fatihah, batal sembahyang. Nah, gitu. Tasdidnya enggak dibaca, huruf H-nya enggak pas, enggak sesuai. Nah, paham ya? Ada lagi? Iya. Lewat maghribnya. Iya. Lewat maghrib, lewat isya. Berarti ya kalau gitu qadha jadinya. Oh, kalau itu, kalau memang dia ketidurannya memang sungguh-sungguh karena memang ada hal-hal yang bikin dia ketiduran karena ada perintah agama juga, tidak masalah. Iya. Ada perintah agama kayak maulidan itu, sana dia orang itu beres-beresin apa segala macam, nyiapin sampai menyelesaikan kemalaman, ketiduran, subuh kelewatan contoh. Ini qadanya wajib tapi sunat segera. Tapi kalau gara-gara petingkah awak malam tadi malam main HP enggak siap-siap, main game, ketiduran, wajib segera. Apa bedanya sunat segera? Qadha wajib, qadanya wajib, segeranya sunat. Kalau tadi karena perintah ada sampai ketiduran. Yang wajib segera karena memang maksiat atau sia-sia atau memang enggak ada perintah. Main game siapa yang merintahkan? Ada hadisnya boleh main game. Sampai jam 2 ketiduran lah pula. Lewat pula sampai jam 3. Tunggu Ji, belum siap. Jadi ketika itu terbangun jam 8. Kalau yang gara-gara main game wajib segera. Kalau enggak dikerjakan langsung, maka ketika itu dosanya setiap 5 waktu tuh, 1 waktu itu dikerjain. Contoh subuh berapa menit? Contoh kita bilanglah selama-lamanya ya 5 menit. Contoh. Setiap 5 menit dapat dosa ninggalkan sholat 1. Setiap 5 menit dapat dosa ninggalkan subuh. Setiap 5 menit berapa lama enggak diqadha? 2 jam, berapa banyak dosanya? Itu kalau wajib segera. Kalau sunat segera, dia enggak wajib, enggak dapat dosa gitu, cuma qadhanya wajib. Masih capek kali ya. Udahlah, qadhanya nanti sekalian zuhur. Boleh kalau yang sunat segera. Tapi kalau yang wajib segera saat itu juga wajib sholat langsung. Kalau enggak berdosa terus panjang-panjang. Udah, Ji, nanya apa Ji? Qadha itu ya. Contoh kemarin kan sudah ngaji qadha hajat. Qadha itu hajatnya itu kemudian ditunda, dipindahkan waktunya. Paham maksudnya? Harusnya kalau tunai adaan dia sholat di dalam waktunya. Iya, tapi karena sudah kelewatan awak, subuhnya harusnya sebelum terbit matahari, kelewatan jadi jam 8, berarti sholatnya diqadha di waktu lain. Udah Ji? Tapi sholatnya wajib. Makanya jangan hati-hati nih masalah sholatnya. Sempat ada yang kalian tinggalkan, qadha langsung. Mana tahu anak muda ini lalai segala macam, tidur aja ya, udah kecapean tidur aja nggak mikir-mikir. Ingat, kita udah dewasa rata-rata. Jangan sampai berdosa kita kumpuli. Ya. Insyaallah kita ini orang harapannya kita masuk surga semua ini. Janganlah satu pun di antara kalian kececeran nanti. Kalian jalan-jalan lah. Oh, tim Ar-Raudhah mau jalan-jalan kemana? Ke Perapat. 1 bus hilang. Gimana?
Apa enggak resah gelisah juga? Iyalah kok alhamdulillah. Kok adik kau sendiri, abang kau yang hilang gimana? Jadi pikiran? Atau kau udah kawin, istrimu yang hilang? Alhamdulillah. Jangan kau ucapkan. Kalau yang begitu alhamdulillahnya dalam hati. Kenapa? Kita disuruh sabar, suruh syukur memang, tapi jangan diucapkan, enggak pantas. Sesuatu yang enggak pantas itu pun enggak boleh diucapkan. Ada adab juga itu. Berarti kita kok gitu seolah-olah kalau kita bilang alhamdulillah, oh mau kawin lagi kau dil kata orangnya. Marahlah mertuanya, ngamuk ya. Itu warisan yang mau kasih orang itu enggak jadi, kata mertuanya. Nah, habis kau. Udah? Iya. Apa? Hah? Iya. Jangan enggak terlawan, kok percuma ngaji. Kalau memang abang bilang percuma ngaji, masuk neraka abang. Kalau ngaji itu disepelekan, bilangnya. Itu perintah dari Rasulullah itu yang ngaji bilang. Kalau masalah ngamalkan, memang kita dituntut ngaji untuk beramal. Dibanding abang enggak ngaji tapi beramal, sia-sia malah abang masuk neraka juga sama bilang. Balik tak balik kita bilang. Apa yang enggak kuamalkan? Kalau yang wajib sudah kuamalkan, yang sunat mungkin enggak kuamalkan. Aku masih masuk surga, abang masuk neraka karena beramal tanpa ilmu. Siapa yang bilang? Nabi bilang. Berani abang bantah Nabi? Dalil begini-begini, jangan cari dalil yang lain bang bilang. Bilang gitu. Lawan orang yang aneh-aneh kayak gitu. Dia itu merasa sok lebih baik dari awak. Perasaan dia kalau dia udah begitu, itulah. Abang makanya ngaji tasawuf biar abang jangan merasa bangga kalau abang sudah beramal hebat. Beramal sekayak manapun hebatnya, kalau abang merasa lebih baik dari aku, masuk neraka abang bilang. Aku memang enggak baik, tapi abang merasa lebih baik dari aku, abang masuk neraka. Kalau enggak percaya, tanya ulama. Makanya abang nanya ulama, jangan baca-baca hadis saja. Quran dan hadis itu yang terjemahkan, yang tafsirkan ulama, bukan abang. Abang bukan ahlinya. Itu ngomong sama orang kayak gitu. Kenapa takabur dibalas takabur, sedekah. Takabur itu enggak boleh. Tapi ada orang takabur, kita balas dengan takabur, sedekah supaya dia sadar kalau dia itu jangan merasa hebat. Paham dia? Iya. 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 Enggak usah banyak gini, Bang. Abang tahu hukum salat berjamaah, kita dituntut memang. Tapi seandainya kalau seandainya sudah tegak berjamaah di sana, jangan bilang abang aku enggak sah salat di rumah ya, karena fardu kifayah. Siapa yang ngomong? Ulama. Tapi hadis bilang gini, jangan sok pandai-pandaian abang. Abang goblok masalah hadis bilang. Paham? Kalau ada orang kayak gitu dilawan, jangan diam aja. Hah? Oh. Bilang, abang jangan merasa abang dengan tiap hari sholat siang malam pagi sore, kalau abang merasa abang lebih baik, neraka tempat abang. Bilang gitu ya. Udah, doakan aku bisa negakkan yang 5 waktu. Bilang gitu. Tapi aku tetap ngerjakan 5 waktunya wajib. Sholat berjamaahnya itu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kalau ada orang sekampung sudah negakkan fardu sembahyang berjamaah, berarti yang lain sholat sendiri enggak berdosa. Bilang abang ya. Paham ya? Siapa yang bilang? Ulama. Imam Syafi'i salah satunya. Abang berani bantah ilmu abang lebih dari Imam Syafi'i? Bilang gitu, Del. Apa? Bilang, tanya sama dia, abang pernah tinggal sama Nabi? Pernah tengok tiap hari? Kalau seandainya Imam Syafi'i sudah ngomong gitu, Imam Syafi'i sudah tahu itu hadisnya, maka kita dituntut memang sholat di masjid. Bilang. Paham? Atau dia suruh jumpa saya aja, banyak kali. Paham? Kalau mau debat, abang jumpai Ustaz bilang. Bawa itu kitab 100 kitab. Jumpa kita bilang. Paham? Apa?
Enggak usah. Udahlah, enggak usah itu. Udah kita ngaji aja. Payah. Urusan dia. Bilang sama dia. Sekali lagi, Bang, jangan pernah campuri urusanku. Aku aja enggak pernah campuri urusan Abang. Udah, satu. Kita beribadah masing-masing. Abang meyakini itu cara masuk surga. Aku meyakini caraku sendiri, bilang. Paham? Jangan pernah merasa lebih baik. Udah, bilang sama dia. Kalau abang yakin, alhamdulillah abang bisa. Iya. Paham? Apa aja? Rizki. Jadi telunjuk. Nah, terus? Oh, pas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, saat itulah telunjuk diangkat, mata melihat ke telunjuk. Tadinya mata melihat ke tempat sujud, pindah melihat telunjuk. Itu caranya. Udah ki. Makanya kita ibadah ini nanya ulama. Jangan nengok hadis Quran awak enggak ngerti. Quran hadis itu bahan baku. Yang ngolah untuk jadi produk supaya sholat betul ulama. Kalau awak baca-baca hadis saja itulah tadi. Merasa kalau dia itu paling betul. Imam Syafi'i sudah mengatakan fardu kifayah. Nah, boleh nanti dia kalau enggak abang, jangan sibuk pergi ke Pakistan aja, pergi sana ke Arab Saudi. Sholat subuh itu setengah jam orang itu sebelum qomat setengah jam ada orang itu duduk dulu berzikir segala macam tasbih. Enggak kayak kalian, sikit-sikit mau cepat aja. Orang masih kencing pun dia udah qomat lagi ya. Kalau di Arab Saudi itu dari zaman ke zaman. Pernah abang tahu enggak hadisnya ini? Enggak pernah pergi abang ke sana bilang. Di sana itu orang itu kok sholat subuh lama kali. Sampai hampir setengah jam dia. Tasbih malaikat dulu orang itu. 100 kali. Dulu Rasulullah riwayatnya sampai pernah golek-golek dulu di masjid itu. Baru kemudian qomat. Nandakan nungguin orang datang. Ini enggak, baru qomat, baru sholat sebentar udah Allahu Akbar. Yang di rumah kadang enggak jadi pergi bilang. Gara-gara ketinggalan. Siapa? Gara-gara abang yang sibuk cepat-cepat bilang. Paham? Makanya abang kalau mau cerita riwayat, kita hadis itu banyak. Jangan hadis yang menurut abang aja yang abang tahu itu kan hadis yang lain abang enggak mau tahu. Hadis itu banyak yang minta ampun. Riwayatnya siapa yang riwayatkan, masing-masing ada yang meriwayatkan bilang. Paham, Din? Nah, kalau udah gitu udah diam aja lah, kok enggak usah lawan nih. Lebih baik ngalah. Udah diam aja. Udah. Mau dia ngomong apa ya situ, mau ngomongin situ. Paham? Kenapa? Ya kalau orang yang enggak Jumat otomatis dia mesti zuhur. Paham? Perempuan kenapa enggak Jumat? Itu makanya perempuan sholat zuhur. Yang ujur laki-laki kenapa enggak bisa Jumat? Itu makanya yang laki-laki yang enggak bisa Jumat wajib dia ngerjakan zuhur. Itu peraturannya. Udah? Iya. Gimana? Oh, iyalah kalau memang ada najis di badan awak siap Jumat tengok ketahuan ada najis. Ya, berarti yang tadi sholat Jumatnya sah apa enggak? Batal lah berarti ya. Kalau dari awal dia lengket berarti enggak sah. Artinya ketahuannya belakangan. Berarti ya kodonya waktu itu bukan kodo, zuhur langsung. Kalau kodo sampai keluar waktu asar. Kalau itu masih dalam waktu, berarti masih sholat zuhur, otomatis ganti sholatnya dengan sholat zuhur. Ya. Iyalah, dibuang dulu najisnya, baru sholat zuhur. Udah. Makanya mengajilah kita, beramal dengan ilmu. Ini kadang-kadang bukan apa-apa. Ada sebagian kelompok kita ini baca hadis diterangkan, dia nggak paham tentang hadis itu. Nah, itulah tadi. Maka sebagian ada orang merasa gini, disalahinya Imam Syafi'i yang mengatakan fardu kifayah. Ada orang yang kegilaan sholat berjamaah, bagus sholat berjamaah disuruh kita ini sampai fardu kifayah hukumnya. Paham, Din? Bahkan kalau di sekitar rumah itu terdengar azan, pakai azan tidak pakai mic, itu bisa nggak diterima sholat kita yang sendiri tadi yang laki-laki ini. Tuntutannya besar itu sholat berjamaah.
Nah, cuma begitu tadi. Karena dia saking ininya nengok hadis-hadis yang menguatkan berjamaah, dia berani menyalahkan Imam Syafi'i. Nandakan dia lebih pintar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Artinya dalam kampung itu ada yang sudah berjamaah, sudah terangkat dosa sekampung itu. Berarti yang lain boleh sholat sendiri. Boleh, ini hukum. Paham? Kita pegang hukum. Makanya kalau ada suatu hukum dalam kitab ini sudah nyata, jelas, ya sudah nyata jelas, jangan sibuk ketika jumpa hadis kita lawan nih hukum. Pikirnya yang bikin ini kitab ini bukan ahli hadis, pikirnya nggak jumpa yang dibacakan hadis itu sama dia, hafal dia semua itu hadis itu, tapi dia karena sudah banyak hadis diseimbangkan, dibandingkan, dipatwakan dia. Kalau dengan hadis-hadis ini semua akhirnya salat berjamaah dipatwakan Imam Syafi'i fardu kifayah. Berarti kalau begitu kita ikut Imam Syafi'i apa ikut hadis ketika itu? Kenapa? Karena Imam Syafi'i hadisnya lengkap. Kita ikuti hadis itu belum tentu yang paham yang lain, hadis yang lain masih banyak. Bukan kita enggak mengikuti hadis. Malah kalau kita ikuti Imam Syafi'i berarti kita mengikut hadis yang betul-betul sahih yang sudah dipahami Imam Syafi'i tadi. Nah, berarti kalau ngikut Imam Syafi'i enggak ngikut Quran rupanya, enggak ngikut hadis rupanya. Ini yang dipahamkan orang yang bodoh-bodoh itu. Saya bilang bodoh memang. Rasa-rasanya Imam Syafi'i itu kita anggap enggak ngerti apa-apa. Padahal hadis semua itu sudah dikuasai dia, semua itu. Ketika itu karena dia sudah baca sekian banyak hadis, kemudian diperiksa, kemudian akhirnya dipatwakan yang mendekati sholatnya Nabi nih kayak gini. Yang namanya berjamaah ini wajib kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain yang naik pesawat Allahu Akbar lompat dari pesawat turun ke masjid sholat, iya. Iya. Kereta api pun berhenti sholatnya di rame-rame di sawit-sawitan. Kereta api yang sana berhenti juga, iya. Yang satu lupa tabrakannya. Bukan kita enggak mau sholat berjamaah. Semua orang pun mau sholat berjamaah. Tapi ketika orang salah paham, contoh saya, mungkin banyak orang salah paham. Saya bilang hampir rata-rata saya enggak berjamaah kadang-kadang sama masjid itu. Kenapa? Saya tengok itu imamnya jarang ada yang pas betul-betul sesuai dengan kaidah fikih. Kadang bacaannya enggak betul. Kadang dia enggak pernah ngaji hukum. Telapak kakinya hitam-hitam. Berarti kok gitu wuduknya enggak sah. Kalau wuduknya enggak sah, awak berjamaah sama dia enggak sah, orang dia enggak sah. Jangan tuduhkan orang alim ini enggak mau berjamaah dia sembarangan karena dia tahu. Ya sama aja dia pergi ke masjid pun ujung-ujungnya sembahyang berjamaah juga. Kalau imamnya kayak gitu, paham maksudnya? Bukan enggak kita mencintai masjid, disuruh kita tempat yang paling mulia masjid. Ya. Tapi yang di masjid enggak mau ngaji. Tapi nuduh orang-orang yang ngaji ini yang enggak. Padahal dia enggak ngerti. Paham kalian? Udah. Akhirnya begini, ya udah kau lah, aku gitu aja lah. Makanya kalau udah memang buntu kali deal digituin, gampang jawabnya, Bang. Abang aku. Sementara abang enggak pernah mau dengeri kami, abang jangan paksakan kami harus dengeri abang. Paham? Jangan sekali-kali abang cari gara-gara lagi. Itu deal. Berani kau sama abang? Berani bilang, kok payah kali, kok demi agama. Jangan rusui kami. Aku aja enggak pernah ngurusin abang bilang. Dah. Oh, mesti berani orang kayak gitu mesti digitukan. Iya. Mesti digitukan. Tanya sama dia. Iya. Syarat Al-Fatihah abang tahu enggak? Syarat takbiratul ihram abang tahu enggak? Kau tahu, aku enggak, makanya aku ngaji. Kalau abang enggak tahu, makanya abang ngaji gitu. Ngerti? Jangan kau bilang, aku tahu enggak, aku enggak tahu bang, tapi ada syaratnya dalam kitab itu. Itu yang nulis Imam Syafi'i bilang. Paham? Caranya gitu ngantemi orang. Kau tahu rupanya? Enggak, makanya aku ngaji. Abang enggak tahu, makanya abang ngaji. Jangan perasaan Udah, itu jawabnya. Simple aja. Udah. Paham? Apa?
Yang sebaiknya sampai siap salam. Iya. Gini Pak bilang. Kalau dalam kitab kita berpegang teguh ke kitab ya Pak bilang. Kalau dalam kitab fikih kata Imam Syafi'i enggak ada diperintahkan buka tangan. Makanya kita sami'na wa ata'na. Artinya kami dengar kami patuhi. Imam Syafi'i bilang enggak ada begitu. Paham? Jadi kalau begitu kita beribadah itulah Pak pakai ilmu. Ada tuntunannya. Bukan karena kata orang, bukan kata yang bukan enggak gitu. Nah, itu makanya pakai kitab ini kita ngaji kitabnya orang alim. Paham? Nah, jadi kita ngikut sama yang alim karena kita enggak alim. Kita anggap Imam Syafi'i itu orang yang sangat luar biasa paham, ngerti semua tentang hukum-hukum. Awak enggak ngerti berarti wajib ikut. Kata dia enggak ada ya, enggak ada usah dibuat ya. Paham ki? Iya boleh. Yang pertama, kemana? Kenapa? Iya. Sunat juga. Allahu Akbar gini aja boleh? Boleh. Tapi enggak dapat pahala Allahu Akbar enggak diangkat lagi tangannya. Boleh? Yang wajib mengucapkan takbiratul ihramnya. Mengangkat tangannya sunat. Mengarahkan ke kiblat sunat. Merenggangkan tangan sunat. Kenakan ke kuping sunat. Artinya dalam satu pekerjaan awak dapat bonus-bonus banyak. Allahu Akbar enggak diangkat, begini aja deh. Berdosa enggak? Enggak, orang sunat. Paham ki? Diletakkan di sini pula di antara pusat dan dada. Kemudian digenggamkan tangan kiri dengan tangan kanan begini. Sunat lagi. Berapa banyak sunatnya? Ini cara solat yang diajarkan ulama Imam Syafi'i. Nah, jadi gitu solat Nabi iyalah karena dia yang paham tentang hadis-hadis ini. Berarti solat yang selama ini ulama-ulama ini buat karena diperiksanya kata Nabi, perbuatan Nabi dari hadis-hadis yang diriwayatkan sahabat-sahabat itu. Paham? Itu makanya Imam Syafi'i kemudian ngambil kesimpulan ini solat yang Nabi yang terbaik yang sesuai dengan Nabi. Ini bacaan yang sering dibaca Nabi. Karena Nabi enggak baca itu aja, iftitah bermacam-macam bacaannya. Tasyahud pun bermacam-macam, ada beberapa macam bacaannya. Artinya apa? Iktidal pun bacaannya enggak satu, ada juga beberapa. Paham Rizki? Cuma Imam Syafi'i dipilihnya yang biasa dipakai Imam Syafi'i yang sering dipakai. Inilah dia yang ditulis di sini, ini yang paling muktamad. Artinya paling terbaik di antara yang terbaik gitu. Iya. Bagaimana niat di dalam hati tentang sholat menghormati waktu ketika kita dalam keadaan tangan berikat dan badan penuh dengan najis ketika disandera oleh penjahat? Yang pertama, sengaja aku sholat menghormati waktu asar, atau yang kedua sengaja aku sholat fardu asar. Jadi, iya. Kalau kita sholat ada namanya sholat menghormati waktu. Jadi ketika itu boleh disandarkan ketika itu dengan waktu boleh. Boleh dia juga sholat sengaja aku sholat asar boleh. Tapi nanti wajib qadha gitu. Karena itu hanya sekedar untuk saat waktu itu penghormatan. Padahal dia dalam keadaan terikat bernajis pula, tidak menghadap kiblat pula. Begitu. Sholatlah semampunya sebisanya. Gitu caranya ya. Nanti kapan terlepas qadha dengan segala syaratnya. Kalau sholat kayak gitu tidak bisa dipenuhi lah syaratnya. Ambil wudu nggak bisa, bersihkan najis nggak bisa, pakai pakaian yang bersih nggak bisa, menghadap kiblat nggak bisa. Itu namanya sholat dalam menghormati waktu. Udah? Ya. Iya. Baru tiba-tiba orang nepuk dari belakang, itu ganti niat? Enggak, cuma kalau memang ditepuk, jangan kau jawab Dil.
bukan wilayahmu. Iya. Jadi ketika itu ridho, dia tepuk itu supaya ridho tahu aku mau berjamaah denganmu. Kalau begitu ridho pilih, kalau mau dapat pahala jamaah ridho angkat sebagai niat dalam hati sebagai imam. Oh enggak, ya udah enggak apa-apa, sah dia berjamaah sama kita, sah juga. Tapi kan sayang aturannya dapat pahala berjamaah. Ya. Misalnya ada yang ngumpul gitu kan. Di situ kan kita otomatis jadi imam. Ya waktu itu kita nggak tahu. Nggak apa-apa. Yang penting dia ikutin apa gerakan kita. Nah gitu. Suaranya apa dalam hati? Nah, kalau yang mana? Yang jadi imam. Tapi kalau kita sudah berubah jadi imam, boleh. Ya. Mesti dia sholat dulu baru kemudian diingatkan. Iya. Iya, lalu sholat dulu. Oh, itu mengganggu orang sholat, berdosa. Kalau sholat sama sholat nggak berdosa, karena dia dalam keadaan sholat boleh narik orang dari belakang untuk ngawani dia dalam saf yang belakang boleh. Ditepuk untuk pemberitahuan. Ketika dia sholat, baru kemudian dirubahnya jadi imam. Mau dibesari boleh, kalau sembahyang yang jahar dikuati Fatihahnya. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Iyalah sholat dulu. Kalau sholat kan pasti harus niat, Dir. Paham ya? Yang enggak, pokoknya udah sholat, makmumnya ini sudah berniat sholat, udah takbiratul ihram, baru boleh dia ingatkan yang di depan, karena tanda sayang dia, supaya yang depan jadi imam, mengangkat imam, dia dapat pahala berjamaah. Paham? Tadinya dia sholat sendiri kan, kalau kita nggak ngasih tahu kan nggak tahu dia. Kalau kita jadi makmumnya ya sah. Kita makmumnya sah, walaupun imamnya nggak tahu kalau kita ikut sama dia. Tapi kita kasih tahu ketika sudah sholat, kita tepuk dia supaya diingatkan bahwasanya aku berjamaah sama kau ya imam, supaya dia ngangkat diri jadi imam, supaya dia dapat pahala berjamaah. Paham? Iya. Misalnya kita itu jadi imam, lalu kita sujud. Pada saat sujud itu ditanya kentut kan batal. Jadi kita lari dan kita berikut. Oh, janganlah, nanti nggak tahu orang itu. Iya. Janganlah. Gitu. Kita takbir aja. Allahu Akbar, kan kaget orang itu, bangkit orang itu ya. Tengoknya imam udah nggak ada, berarti mak satulah maju sebagai pengganti. Gitu. Atau nggak dengar juga, awang ngomong, aku batal kentut, bilang ya. Iya. Imamnya keluar. Boleh juga, imam boleh ngomong gitu. Boleh, orang dia udah nggak sembahyang lagi. Gimana? Kalau jadi sholat pernah masuk Kristen dan sekarang masuk lagi ke Islam, boleh nggak kita sholat dengan beliau? Kalau dia sungguh-sungguh masuk Islam dan tobat dia dari murtadnya, diterima keislamannya, insya Allah diterima tobatnya. Kalau gitu ketika itu dia paham tentang ilmu tentang sholat, jadi imam, boleh nggak? Boleh. Ya, iya. Misalnya kan kita jadi makmum di masjid besar, apalah pulangnya kan. Jadi itu keluarnya kan melewati orang sholat nggak boleh. Iya, kalau nggak boleh ya udah lawak duduk aja situ sampai siap, nanti baru keluar. Kenapa kau duduk? Aku tadi buang angin. Itu aja, nggak payah-payah. Ya, kalau ada jalan silakan keluar, kalau ada jalannya. Paham? Udah. Melewati bahu sini bisa. Melewati kan dia nggak depannya gitu, dia ke samping-samping lagi ke belakang. Tapi sudah dibilang ini kan sudah rapat dan lurus. Di mana kita mau lewat? Kecuali kalau masjid yang bangsanya ada sebahagian yang dikasih tempat jalannya. Nah, contoh sejeng seginilah jalannya. Setiap shop ada tempat jalan keluar. Di samping sana pun nggak sampai ujung, seperti ada sela juga. Silakan, maunya gitulah. Ada yang batal keluar. Nah, iya, bisa dia. Udah? Iya. Kalau dia pergantian pergerakan itu niatnya minta makmum.
gantian pergerakan. Oh, dari berdiri ke ruku, pokoknya takbir intiqalat. Dia mesti niat kalau jadi imam, dalam hati mesti niat ketika Allahu Akbar, dalam hati mesti ada niat zikir. Ketika dia mau takbir untuk pindah ke ruku, Allahu Akbar, dalam hati niat zikir. Sami Allahu liman hamidah, kalau imam dalam hati mesti niat zikir biar enggak batal. Kalau dia enggak ada niat, batal sembahyangnya. Enggak ada niat zikir. Itu makanya enggak sembarangan jadi jamaah ini. Makanya kita mesti ngaji. Cuma kalau orang yang enggak percaya, ya udah Pak Adil, enggak usah dipaksa-paksa. Ya udah. Lakum dinukum waliyadin. Seperti gitu. Bukan dalam artian itu untuk orang lain yang beragama lain. Agamamu agama kau, agamaku agamaku. Kalau gitu cara abang ibadah, cara abang, caraku caraku. Jangan abang paksa aku seperti abang, sementara abang enggak mau aku paksa untuk ngaji. Abang mau ngaji Pak? Gitu bilang. Enggak, ya udah jangan paksakan abang. Kita punya ilmu masing-masing. Nanti kalau enggak percaya jumpa kita nanti ya. Abang masuk surga apa aku yang masuk surga bilang. Gitu kok berani. Kok berani kau dilihatlah pula. Salat tanpa ilmu enggak diterima kata Nabi. Ya tengok nanti betul enggak terima abang di sana. Bilang gitu. Udah. Jangan tuduh yang enggak sama orang lain, Bang. Jangan suudzon apalagi sama ulama, apalagi sama ustaz. Paham, Dil? Karena dia sudah suudzon kadang-kadang sama ustaz. Termasuklah Ustaz Ian ini. Banyak orang yang suudzon itu kok enggak mau berjamaah, jangan suudzon. Bisa jadi dia punya sesuatu hal yang enggak bisa dia pergi tiap saat jamaah. Entah penyakit, entah segala macam. Itu wallahu a'lam. Jangan tuduh-tuduhkan orang alim. Paham? Seorang suudzon enggak akan masuk surga. Yang masuk surga orang husnudzon, yang baik sangka, apalagi sama orang alim. Orang alim dituduh macam-macam. Tuh Ustaz kok enggak mau sembahyang berjamaah, ngaji sampai lewat isya kalau ngaji. Contoh, masih mending. Rasulullah dulu pernah sampai hampir subuh dia baru sholat berjamaah ya. Itu berarti dia enggak jumpa itu hadis itu. Hampir waktu sahur orang itu berjamaah isya. Pernah Rasulullah buat. Itu makanya sebagian ulama ketika ngaji dia enggak mau diselangi dengan yang lain. Siapkan dulu pengajian. Bahkan guru-guru saya dulu kalau ngaji siap maghrib jam 9 berjamaah isyanya. Tuan Usman dulu ya, kalau zuhur jam 11 dia ngaji, zuhurnya 2:30. Biar kalian tahu. Kenapa kok ulama kayak gitu? Dia nunjukkan utamakan ngaji karena enggak akan diterima Tuhan. Ilmu ibadah tanpa ilmu. Sampai sekarang tuh Tuan alim kalau ngajar mulai 11:30, habisnya 1:30 sampai jam 2. Nanti kami sholat duhurnya berjamaah jam 2 lewat di masjid itu, Darul Haq. Jadi jangan sembarangan nuduh ulama itu enggak mau berjamaah. Karena ada urusan yang lebih baik. Karena apa? Dipatwakan ulama kalau berjamaah hukumnya fardu kifayah. Itu makanya biar dengar orang ini ya, ini hukum. Salat 5 waktu hukumnya wajib, kalau ditinggal berdosa besar, fardu ain. Di awal waktu salat itu hukumnya sunat. Paham ya? Gitu azan, salat di awalnya itu tadi baru azan itu dapat pahala waktu. Namanya sunat. Berjamaah pula fardu kifayah. Satu kampung kalau fardu kifayah, ada yang sudah negakkan jamaah di kampung itu, yang lain enggak sholat berjamaah, dia enggak berdosa. Kalau sekampung enggak ada yang sholat berjamaah, berdosa. Itu makanya sekampung sholat berjamaah tapi goblok semua enggak pakai ilmu, berarti sekampung enggak ada sholat berjamaah, berdosa semua. Paham? Berarti ilmu yang nomor satu. Ini karena enggak dikaji orang. Iya. Bang, enggak bilang gini, abang. Kalau cerita yang tahu sholat Nabi itu sahabat yang tahu, yang pernah lihat dan sholat di belakang Rasulullah. Kita enggak pernah tahu sholat cara Nabi. Itu makanya kita percaya sama ulama yang paham tentang sholat Nabi, yang tahu hadis yang banyak. Kalau abang yang tahu hadis paling-paling itu padilah amal aja segini. Kalau Imam Syafi'i tahu hadis ribuan, ratus, bahkan jutaan hadis paham dia. Mana yang ku ikuti, abang apa Imam Syafi'i bilang? Ya udah.
Jadi fatwa Imam Syafi'i sudah begini. Mulia sholat di awal waktu, mulia sholat berjamaah. Tuntutannya pun luar biasa. Tapi enggak sampai fardu ain. Mengaji baru fardu ain. Ini mesti dikenalkan nih sama siapa aja ini. Jangan sampai ragu kalian. Iya. Bagaimana cara sujud sahwi? Nah, sujud sahwi kalau ada yang salah, siap salam, hamidum majid. Udah, sebelum salam ya, siap tasyahud akhir sebelum salam ya. Habis innaka hamidum majid, sujud sekali, duduk, sujud, duduk, baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu caranya. Kenapa lagi? Ada yang nanya? Apa? Itu kalau mau pergi menuju masjid, Kalau mau apa? mau pergi masjid Ah. dari rumah ke masjid, itu setiap angka demi angka itu pahala enggak berjalan? Itu kalau itu saya belum dapat keterangannya, cuma ya kan begitu. Tapi kalau mengaji ada setiap langkah dihitung ibadah setahun. Iya. Cuma kalau masalah berjamaah tentang perginya itu selangkah dihitung atau enggak, saya belum jumpa dalil keterangannya. Jadi saya nggak bisa jawab, saya nggak berani jawab, ya. Nah, udah. Iya. Sholatnya khas Iya. di awal waktu Iya. gara-gara wirid. Itu gimana? Ya, udah. Ini sering berdebat nih orang wirid sama orang yang suka dengan model sembahyang di awal waktu. Jadi, ini masing-masing jangan suka nyalahkan merasa paling benar sendiri. Dulu pernah ribut antara orang wirid sama orang yang suka hobi sembahyang di awal waktu. Kan sudah dibilang, orang wirid di sini asal pulang wirid 8:30 orang ini berjamaah lagi. Paham? Ini lingkungan berapa ini? 17. Lingkungan 17 asal setiap wirid orang ini berjamaah lagi siap wirid di sini rame-rame. Tadi sudah berjamaah sudah. Wirid membaca Al-Qur'an diwiridkan di malam Jumat untuk dapatkan, dan kemudian di situ ada doakan orang, doakan ahli kubur segala macam, hukumnya sunat. Salat awal waktu hukumnya sunat, sama-sama sunat. Boleh mana dulukan? Iya. Udah? Kan udah dibilang salat awal waktu Jumat salatnya yang wajib. Jadi kalau dia mau dapat fadilah berjamaah, siap wirid berjamaah lagi, kan gitu. Jadi kalau siap wirid dia enggak berjamaah, ternyata berdosa enggak dia? Tidak. Karena berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Makanya dudukkan hukum ini tadi. Salat berjamaahnya fardu kifayah. Seperti orang sembahyangkan mayit, mengerjakan perbuatan yang 4 itu tadi fardu kifayah namanya. Kalau sekampung seorang aja bisa ngerjakan itu, kemudian dia nguburkan selesai, sekampung terangkat dosanya. Ibarat kiaskanlah itu salat berjamaah tadi sama salat mayit tadi, ya. Sama-sama fardu kifayah. Artinya apa? Kalau ada yang sudah mengerjakan yang fardu kifayah ini, terangkat semua. Oh, kalau sholat berjamaah kemudian orang ini yang wirid ini mau sholat berjamaah lagi, boleh, dapat pahala lagi orang yang berjamaah. Nah gitu ya. Kalau enggak, ya ini ada hadis. Ini mungkin yang enggak dibaca orang-orang yang itu tadi. Ada namanya sholat mi'adah dalam kitab ini. Dalam hadis pun jelaskan. Sholat mi'adah itu apa? Orang yang sudah sholat wajib di rumah, kemudian datang ke masjid, tiba-tiba ada orang ngajak sembahyang berjamaah. Apakah orang ini boleh? Boleh. Sholat yang kedua tadi, yang berjamaah tadi dihukumkan sunat, dapat pahala sunat. Tadi dia sudah sholat zuhur di rumah, enggak sholat berjamaah dia. Ini ada hadisnya. Jangan bilang orang sholat sendiri enggak diterima Tuhan. Ini ada dalilnya. Suruh buka itu. Kalau enggak tahu hadisnya, cari dia di mana-mana. Cari di Google, gitu. Dia sudah sholat sendiri, syaratnya tapi di rumah sendirian bukan jamaah. Kalau sholat berjamaah kemudian diajak berjamaah lagi nggak bisa, karena dia sudah selesai jamaahnya. Paham? Dia sholat sendiri, kemudian dia ke masjid karena tadi dia nggak sempat, dia ke masjid. Jumpa orang yang belum sholat, dia mau sholat berjamaah. Ayolah kawannya, aku sholat berjamaah. Apakah ini orang boleh? Boleh, namanya sholat mi'adah namanya. Ada keterangan dalam kitab, ada keterangan di hadis. Itu nandakan bahwasanya sholat berjamaah
fardu kifayah. Sholat sendiri berarti kalau sudah diangkat artinya boleh orang sholat sendiri. Tapi tuntutan untuk berjamaah pahalanya sangat luar biasa. 20 derajat, 27 derajat dibanding sholat sendiri. Jadi kalau sebahagian menganggap itu wajib urusan dia, tapi janganlah pemahaman dia itu dianggap harus wajib orang ikuti dia. Inilah dia tadi perbedaan pendapat tadi. Seolah-olah awak yang enggak sembahyang jamaah, awak dianggap masuk neraka. Nah, inilah yang bahaya. Enggak diterima Tuhan sholat awak. Nah, inilah orang-orang yang tertentu yang enggak ngerti hukum ini tadi. Ya. Dulu ada seorang kiai kan saya bilang enggak pergi ke masjid dia. Kenapa? Di masjid itu enggak ada yang ngaji sama sekali, enggak salah semua ibadah orang itu sembayangnya. Jadi dia enggak mau datang, percuma kalau jadi imam, imami siapa? Hantu yang dimami. Orang enggak bisa, dia enggak ngerti hukum. Fatihah aja udah salah. Rukuknya salah, sujudnya enggak betul, ngambil wuduknya enggak betul. Berarti kok selama ini di masjid sembayang apa enggak kalau enggak pakai ilmu? Enggak kira sembayang. Itu makanya di rumah lah dia sembayang sama istrinya, minimal berjamaah sama istri. Jangan salahkan orang alim, makanya tunggu dulu, tengok dulu, pelajari dulu hukum ini. Nah itu tadi, bukan orang yang sembahyang berjamaah itu sangat-sangat luar biasa, tapi yang penting dengan ilmu. Itu makanya jangan kalian ini ya. Nah, artinya apa? Pegang kuat ilmu ini. Nanti kalau udah kuasai kalian pandai jawab, silahkan jawab. Kalau enggak diam aja, bang. Udah enggak usah ribut. Nanti kita gaduh. Abang yakin dengan abang yang yakini, aku pun yakin dengan ku yakini. Selesai sudah. Assalamualaikum. Udah deal? Simple. Ya. Abang yakin dengan golongan abang, pengajian abang. Ya udah. Aku yakin karena ini pun ulama yang sangat luar biasa, bahkan lebih dikenal dari ulama abang. Imam Syafi'i enggak ada yang enggak pernah tahu. Ini kitabnya Imam Syafi'i yang pelajari. Jadi kalau abang yakin itu urusan abang, jangan campuri urusanku. Karena aku beribadah pakai ilmu. Abang pakai ilmu juga menurut abang ya. Gitu. Jadi kalau begitu jangan sampai ribut. Abang pakai cara abang, aku pakai cara abang. Ya. Kalau enggak ribut kita nih. Masa orang Islam suruh ribut-ribut? Kita suruh berkawan, suruh saling sayang, saling hormat menghormati. Udah? Salam, assalamualaikum, selesai. Jangan ada tanya-tanya lagi. Udah, deal? Jangan dibahas-bahas lagi bilang. Itu. Hah? Bilang, bang bilang. Abang itu bukan ahli hadis, abang goblok di bidang hadis. Iya. Kenapa? Berapa bang yang tahu hadis? Hadis ini gak sedikit bilang. Mana lebih tahu abang sama Imam Syafi'i? Kalau abang menyatakan merasa abang lebih tahu, ya udahlah abang lah itu. Bilang. Nah, bilang dulu ya, itu aja. Jangan urusi urusanku, aku beramal dengan ilmu. Abang beramal dengan ilmu abang sendiri. Ya udah. Udah? Nah, jadi enggak payah-payah, enggak usah ribut-ribut. Kita suruh ngalah, tapi juga kita mesti kita terangkan ilmu ini biar supaya jangan sampai salah paham. Kalau dia tetap salah paham, sudahlah biar dia aja lah itu asal awak jangan salah paham. Kita mesti bijaksana, tapi juga mesti tegas. Iya, bijaksana, tegas, menyelesaikan masalah. Jangan kita main ribut gaduh, jangan, nggak perlu gaduh-gaduh. Iya. Ingat bang ya, jangan abang sibuk lagi ngurusin aku. Kalau abang mau urusi abang sendiri, bilang. Karena aku pakai ilmu sendiri dan ilmu ini sahih, bilang gitu ya. Udah? Oh udah, selesailah kita ya. Kali. Jam berapa tadi saya ngajar? Jam 8 lewat kan? Terus lagi. Nanti kalian nggak tahan. Nah, kita teruskan. Jadi gitu. Belum siap pun kita baca ini yang satu bahasannya ya. Nah, ya. Yaitu daripada fardu sembahyang yaitu duduk bagi tasyahud akhir, tahiyat akhir, dan duduk dalam membaca salawat dan duduk dalam memberi salam, dan yang pertama, dan baginya dua syaratnya. Pertama, duduk betul, berarti harus betul duduk, jangan ecek-ecek, jangan lah gini-gini ya. Kedua,
sengaja duduknya memang ada unsur kesengajaan mau duduk tasyahud akhir, bukan karena enggak sengaja kaget terduduk. Itu tadi dia. Ke-17 daripada fardu sembahyang itu membaca tahiyat yang akhir. Iya. Baca tahiyat akhir. Itu dia. Dan baginya 12 syarat. Ini sebagai info panjang ini. Kalau panjang berarti kita lanjutkan yang akan datang ya. Ini 12 syarat kalau diceritakan mau sejam lagi. Kalian tahan, saya enggak tahan. Ya, bukan apa-apa. Sampai sini kaji kita. Mudah-mudahan alhamdulillah kalian berarti sudah diberikan hidayah Allah, sudah merasa nikmat ngaji ini, ya. Makanya supaya besar ini ilmu, kalian cari kawan-kawan kalian ajak ngaji semua. Jadi ke depan semua ngerti ilmu. Jangan yang jumpa kayak gini berdebat aja kerjanya, ya Dil. Yang satu kurang ilmu, yang satu pun perasaan punya ilmu, padahal sama-sama nggak ngerti. Jadinya berdebat. Kalau orang yang ngerti sama ngerti nggak ada perdebatan. Dulu di masa Imam Syafi'i itu, ya kelompok mazhab Hanafi, kelompok mazhab Maliki, semua nggak ada yang gaduh-gaduh karena masing-masing beramal dengan ilmu, saling menghormati. Itu yang maksain itu nandakan goblok. Gitu. Iya. Nah, udahlah, nggak usah dibahas-bahas. Kita bahas kita aja. Nah, ya udahlah, nggak usah mau tahu, nanti ribut tambah. Apa? Iya. Nah. 20 rakaat. Nah. Iya. Pakai sorban 70 lagi. Yang bilang itu dari India, bilang sama dia, siwa itu mau dari mana, mau dari Indonesia pun, tapi siwa ini asalnya dari sana, bilang. Ya, kalau enggak ada mungkin di Arab itu, ya enggak bersiwa lah Nabi. Masa ngambil di India dulu baru siwaan kan gitu. Artinya siwa itu asalnya dari mana, pohonnya itu ada di mana-mana, itu bukan urusan awak, yang penting siwa, paham? Pakai siwak sebelum sholat 70 kali, sholatnya padilahnya lebih baik ketimbang enggak pakai siwak. Paham? Iya, kalau najis berarti dia goblok. Ya saya ngomongnya goblok aja lah ya. Kenapa kok gitu? Ini air liur ini suci. Kalau najis berarti tiap hari nelan najis. Berarti mulut tak bernajis saja ya. Paham Rizky? Air liur nih suci. Bahkan ketika bulan puasa pun kita boleh telan, boleh, asal jangan air liur, tunggu ya bentar. Asal jangan air liur ini tercampur dengan sesuatu, entah makanan, entah minuman yang rasanya manis. Kalau ditelan baru batal. Tapi kalau air liur asli ini waktu puasa kok kumpuli banyak-banyak, gelek ya, pun enggak batal. Biar tahu. Jangan kebuat makruh nanti. Ya, Udah, berarti kalau gitu siwak yang kita masukkan mulut bekasnya najis apa enggak? Ya enggak lah, orang kita kena air yang suci. Tapi kalau ujung siwak ini kena tai awak gini kan baru najis. Paham Rizky? Mesti pinter jawabnya Ki. Nah makanya, iya tunggu ya apa Reja. Ini dudukkan dulu. Makanya ditanya sama dia ya. Ini air liur bang, hukumnya apa bang? Bilang. Oh najis, berarti abang tiap hari nelan najis, bilang gitu. Sambil ketawa ngomongnya, iya. Kalau bersiwak, kita siwakkan gini, karena ini air liur suci, berarti bekas siwaknya suci apa enggak? Abang tes lagi. Jorok lah, abang bikin siwak nih ya. Coba abang cium, bau air liur enggak ini? Siwak itu tetap bau siwak, enggak pernah siwak itu bau air liur. Itu hebatnya siwak itu. Ya, kalau enggak disunahkan sama Rasul. Bahkan Rasulullah itu wajib bersiwak ketika siap mau berwudu atau mau sholat, dia wajib bersiwak. Itu Rasulullah. Kalau kita udah apa aja? Suci, iya. Dia air liur yang suci itu sebelum sampai lewat tenggorokan.
Kalau sudah masuk ke mahdah, seluruh makanan apapun yang halal sampai lewat ini ke mahdah, artinya ke lambung, keluar lagi walaupun tak bau, hukumnya najis. Paham? Jadi kalau begitu, kalau ngences, kalau sampai encesan itu keluar dari perut, itu baunya luar biasa, itu najis. Jadi kalau air liur yang kita keluarin, gini, kita buang ini, najis enggak? Enggak. Karena dia belum dari tapi dari mulut, hukumnya masih suci gitu. Paham? Jadi kita mesti tahu ini hukum itu, makanya kalian anak muda kalau ngaji serius lah. Nanti kalian jadi orang alim kalian. Iya. Biar orang tua enggak mau ngaji, yang udah berjenggot gini katanya merasa pintar, ya udah suka hati dia. Nanti kita jumpa di akhirat mana yang betul. Banyak kali berjenggot tapi sholatnya enggak sah, apa buktinya? Pernah kejadian kan? Saya sholat di samping orang, berjubah, bersorban, pakai sal lagi, sama-sama masbuk. Saya nambah serakaat, dia enggak nambah karena dia enggak ngerti itu. Allahu Akbar kata imam, ruku. Kami berdiri ini sama-sama, Allahu Akbar ruku. Berarti kan enggak baca Fatihah. Tapi sebelum sampai imam sudah berdiri, berarti kita enggak dapatkan ruku bersama imam. Berarti kalau gitu serakaat mesti ditambah. Dia enggak, saya tambah. Berarti nandakan dia enggak ngerti pakai jubah, pakai itu. Itulah sebahagian kawan-kawan kita yang sibuk dengan rajin sholat berjamaah tapi enggak mau ngaji. Itulah salah satunya. Kok tahu Ustaz? Ya orang di samping saya kok segini jenggotnya, 3 kali lipat sama saya. Pendek aja. Kenapa? Ya silahkanlah, bagus ngajak orang sholat ngadap berjamaah luar biasa bagusnya. Tapi yang diajak sholat tuh mesti diajari cemana sholat yang baik. Paham? Ngajaki sholat tapi nggak ngerti. Ayo ngajaki berenang, dia nggak diajari, mati si kawan. Paham maksudnya? Ayo mandi-mandi kita kemana? Itu galian apa pasir yang dalam itu. Ayolah mandi. Enggak nanya-nanya dia, Pak, pandai. Aku enggak pandai, Bang. Udah mandi aja. Kan gitu, seperti orang yang ngajari sholat tapi enggak diajarinya kayak mana caranya. Kalau kita ini ngajari cara sholat dengan baik. Artinya sebelum berenang diajari dulu cemana. Akhirnya dia bisa renang berapa gaya. Gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung. 4. Begitu masuk ke galian itu, langsung dia bisa gaya-gaya. Gitu sholat dia sudah tahu semua hukumnya. Yang tadi diajai sholat cuma diajai, terakhir wuduknya nggak tahu, semua nggak tahu, segala macam hukumnya. Terakhir diajai sholat, ya itulah kayak orang yang masuk sungai tapi tenggelam. Dah. Iya. Tadi kan sudah dibilang kalau dia memang keluarnya dari dalam bau dia, dari dalam tuh bau. Lengket pula gini ya. Coba kalau air liur kalian yang asli, coba kalian taruh di sini, lengket enggak? Yang dari mulut? Enggak. Paham? Tapi kalau dari ngiler kan ces. Kan ada yang maksa gini, berkerak, itu nandakan dari makda. Dicium, recit. Udah kan? Udah dapat jawabannya. Enggak apa-apa. Ini bukan lucu-lucu tapi dudukkan kaji. Udah? Tengok kalian sebentar aja. Udah alim nih kan? Udah paham kan? Nanti kalau kalian selesaikan kitab ini, jangan kuat kali ini live streaming ya. Orang lain di sana dengar. Pakai adab ya. Udah siaplah lah kok gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna bihusnil khatimah wa na'udzu bika min syarril akiba wa su'il khatimah. Allahumma shrah lana wa sudurana wa yassir lana wa umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum